Nah, kita kan sudah bisa menghitung betapa cepat atau lambatnya sebuah hard disk. Tapi ada satu masalah yang sangat menakutkan di dunia nyata nih. Hard disk adalah benda mekanik yang terus bergerak. Dan aturan mutlak benda mekanik adalah ia pasti akan rusak pada waktunya. Nah, bayangkan nih, kalian adalah sebuah admin server di sebuah bank. Jika satu hard disk utama mati, apakah seluruh data nasabah hilang? Apakah bank harus tutup? Jangan dong, nggak tutup. Nah, disinilah teknologi RAID yang menyelamatkan dunia. Welcome to part 3. Di sini kita akan belajar apa perbedaan antara satu jenis RAID dengan jenis RAID lainnya. Oke, awalnya RAID itu singkatan dari Redundant Array of Inexpensive Disk. Zaman dulu, hard disk mainframe yang super besar itu harganya sangat mahal. Nah, para insinyur berpikir nih, gimana kalau kita beli banyak hard disk PC biasa yang murah-murah atau inexpensive, terus kita gabungkan kemampuannya untuk mengalahkan performa satu hard disk yang mahal itu. Bisa sih, tapi sering berjalannya waktu, kata inexpensive diganti menjadi independen atau mandiri. Karena fokus utamanya bukan lagi sekedar mencari yang murah, tapi menggabungkan sekumpulan disk mandiri menjadi satu kesatuan tim yang tangguh. Oke, RAID itu punya 7 cara konfigurasi, mulai dari level 0 sampai level 6. Nah, RAID itu beberapa disk fisik yang dipandang sebagai satu drive logic oleh OS. Nah, data RAID didistribusikan sepanjang drive fisik. Nah, dia dapat memanfaatkan kapasitas redundan untuk menyimpan mekanisme pengecekan error. Kita bahas nanti. Oke, selamat datang di level pertama RAID, yaitu RAID 0. Ingat kepanjangan RAID tadi? Redundant Array of Independent Disk. Namun, perhatikan poin pertama di sini. Tidak ada redundansi. Terus, kenapa dia masuk ke dalam keluarga RAID? Kenapa, kenapa dia disebut redundan kalau sifatnya itu justru tidak redundan? Nah, ini karena RAID 0 membuang sabuk pengamannya demi satu tujuan mutlak, yaitu kecepatan ekstrim. Angka 0 di sini sering diplesetkan oleh para engineer sebagai nol kesempatan datamu selamat jika harddisknya mati. Oke, mari kita lihat bagaimana dia bekerja. Kita lihat nih, ada 4 buah tabung hard disk di sini. Nah, saat sistem operasi ingin menyimpan sebuah file video yang besar, RAID 0 tidak akan menaruh file utuh di disk satu saja. Dia menggunakan teknik stripping atau memotong-potong data menjadi pita atau strip kecil. Kemudian potongan ini dibagikan ke setiap hard disk dengan gaya round robin atau bergiliran secara merata. Nah, kalian bisa membayangkannya seperti bagi-bagi kartu remi ke 4 orang pemain. Contoh nih, kartu pertama atau strip 0 dibagikan ke pemain satu. Terus strip satu dibagikan ke pemain 2. Ini. Dan seterusnya. Gitu. Persis nih, mirip banget. Caranya juga looping ya, kalau udah habis dari tabung terakhir, balik ke sini. Nah, kenapa kita harus repot-repot memotong dan membaginya? Jawabannya ada di kata paralel. Nah, bayangkan kalian harus membaca data dari strip 0 sampai strip 3. Jika datanya ada di satu hard disk, lengan mekanik harus mengambilnya satu persatu dari atas ke bawah. Butuh waktu. Katakanlah 4 detik lah contoh. Gitu. Tapi dengan RID 0 ini, karena keempat potongan itu berada di 4 mesin yang berbeda, keempat harddisk ini bisa bekerja secara bersamaan di detik yang sama. Disk 1 membaca strip 0, bersamaan dengan disk 2 yang membaca strip 1, dan seterusnya.
waktu bacanya dipangkas drastis. Secara teori, jika kalian menggabungkan 4 hard disk, kecepatan baca tulis atau transfer rate itu bisa melonjak hingga 4 kali lipat. Nah, inilah alasan para video editor atau gamer sangat memuja RAID 0. Karena apa? Cepat, gitu. Nah, namun di dunia arsitektur sistem, tidak ada kecepatan instan tanpa resiko. Nah, mari kita lihat di gambar yang tadi, apa yang terjadi jika disk 2 tiba-tiba mati. Kalian kehilangan strip 1, 5, 9, dan 13. Bisakah video kalian diputar jika ada bagian tengahnya yang bolong dan terhapus? Enggak dong. Nah, keseluruhan file kalian akan hancur dan tidak bisa diselamatkan karena tidak ada redundansi sama sekali. Nah, jadi RAID 0 itu emang sangat keren ya untuk mengajar performa baca tulis. Tapi sangat dilarang untuk menyimpan data penting perusahaan. Ya karena itu tadi, rusak satu, semuanya hilang, terbolong. Oke, tadi kan yang RAID 1 tuh rapuh ya. Jika satu harddisk mati, ya udah wassalam. Nah, sekarang perkenalkan pahlawan kita di dunia enterprise dan perbankan, RAID 1. Oke, konsep utama RAID 1 hanya satu kata, mirror atau cermin. Jika RAID 0 memikirkan kecepatan, RAID 1 memikirkan keselamatan mutlak. Oke, coba kita lihat gambar deretan tabung ini. Kalian melihat ada dua kelompok hard disk kan? Kelompok kiri itu, kelompok kiri dan kelompok kanan. Isinya sama persis. Ya toh? Strip 0 di kiri itu punya kembaran di strip 0 di kanan. Kan sama kayak ini. Strip satu kiri punya kembaran strip satu di kanan. Inilah yang terjadi. Setiap kali sistem operasi menyimpan sebuah file, RID controller secara otomatis akan memfotokopi atau menduplikasi file ini dan menaruhnya di dua hard disk fisik yang berbeda secara bersamaan. Jika kalian menyimpan dokumen skripsi, kalian otomatis punya dua dokumen fisik di dalam mesin tanpa perlu melakukan copy paste manual. Nah, karena datanya kembar, gimana dengan kecepatan performanya? Nah, di sini ada kecepatan untuk read dan write. Saat write, data baru itu kecepatannya sama dengan kecepatan satu hadis biasa. Atau bahkan mungkin sedikit lebih lambat ya. Karena mesin harus memastikan data itu selesai ditulis di kedua kopi ini secara bersamaan. Nah, kalau baca atau read, nah ini nih untungnya. Karena ada dua salinan yang identik, jika komputer ingin membaca file A dan file B bersamaan, ia juga bisa menyuruh di satu membaca file A dan di dua membaca file B. Nah, bebannya terbagi, sehingga proses baca menjadi lebih cepat. Oke, sekarang mari kita simulasikan skenario bencana seperti di RID 0 tadi. Apa yang terjadi jika hard disk utama tiba-tiba terbakar atau mati total? Jawabannya ya, nggak terjadi apa-apa pada sistem. Nggak ada downtime. Server kalian nggak akan crash. Website kalian nggak akan mati. Dan pengguna tidak akan menyadari ada kerusakan perangkat keras di belakang sana. Kenapa? Karena sistem langsung beralih instan ke hard disk mirrornya. Contoh nih, Galat. Lalu, apa tugas kita sebagai admin? Ya, sangat sederhana. Kita tinggal mencabut hard disk yang rusak dari server yang masih menyala atau hot swap. Terus memasukkan hard disk yang baru atau yang masih kosong, dan sistem akan otomatis melakukan remirror untuk memfotokopi ulang data ya ke hard disk yang baru. Itu di background loh, latar belakang. Keren kan? Sempurna kan? Tapi ingat, ada trade-off-nya.
Selalu ada harga yang harus dibayar. Tetot. Mahal. Kenapa mahal? Karena RID 1 punya tingkat efisiensi ruang yang hanya 50%. Jika perusahaan kalian membeli dua buah hard disk berkapasitas 1 terabyte, berarti berapa? Total 2 TB ya. Kapasitas yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan data real ya cuma satu. Sisanya 1 tera itu ya buat mirrornya. Nah, jadi RID 1 itu pilihan mutlak untuk menyimpan data sensitif seperti database keuangan atau password. Tapi ya sangat boros jika digunakan untuk menyimpan file instalasi game atau film. Lagi ngapain game harus di backup kayak gini. Oke, kita masuk ke soal tiga. Tiga apa berapa tadi ya? Ya pokoknya itu sendirilah. Ini soal selanjutnya. Oke, jika RID 0 itu super cepat tapi tidak aman, dan RID 1 itu super aman tapi mahal, dan kapasitasnya terbuang separuh. Adakah cara untuk mengawinkan keduanya? Bisakah kita membuat sistem yang cepat seperti RID 0, tapi juga aman jika ada disk yang mati seperti RID 1, tanpa harus mengorbankan 50% kapasitas? Bisa nggak? Selamat menjawab di soal. Oke, lanjut. Nah, di sini RID 2 ya. Ingat nggak kalian dengan materi kita minggu lalu tentang Hamming code? Nah, saat itu kan kita belajar bagaimana mengawal data menggunakan bit paritas C1, C2, C4, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana konsep matematis ini dihidupkan dalam wujud tumpukan harddisk nyata yang disebut RAID 2. Oke, di sini eh, ada 7 silinder harddisk. 4 silinder pertama ini dari B0 sampai B3 itu berisi data asli kita. Sedangkan 3 yang terakhir ini, F0 sampai F2, itu harddisk khusus yang isinya murni hanya untuk kode paritas Hamming. Oke, mari kita buktikan dengan rumus andalan kita, yaitu 2 pangkat, banyak kan? 2 pangkat K min 1 lebih dari sama dengan M plus K. Nah, jadi data kita itu M ya. Itu 4 buah hard disk. Berarti berapa hard disk pelindung atau K yang kita butuhkan? Berarti kan 2 pangkat 2, 3 min 1 lebih dari sama dengan 4 plus 3. Berarti 7 lebih dari sama dengan 7. Valid ya. Benar kan ini? sih? Untuk mengawal 4 harddisk data, kita butuh 3 harddisk paritas. Jadi total ada 7 harddisk yang berjejer di dalam server. Terus, gimana cara ketujuh mesin ini bekerja? Oke, coba lihat di sini. Harddisk disinkronkan dan menggunakan stripping level byte atau bit. Nah, berbeda dengan RAID 0 yang membagi data dalam ukuran blok besar, RAID 2 memotong data secara ekstrim menjadi ukuran byte atau bahkan bit. Bayangkan ketujuh lengan harddisk ini diikat oleh satu komando gaib. Saat berputar, ketujuh head pembaca ini bergerak maju mundur secara bersamaan, mutlak bersinkronasi di sektor yang persis sama. Jika ada satu harddisk yang sedikit lebih lambat putarannya, seluruh sistem akan kacau. Ini adalah tarian mekanik yang menuntut kepresisian tingkat dewa. Nah, dengan perlindungan Hamming code yang sekuat ini, sistem bisa langsung mengkoreksi error secara on the fly atau langsung di tempat tanpa harus mematikan server. Canggih kan? Namun, coba lihat di sini. Mahal dan tidak digunakan. Loh, canggih loh. Kenapa malah punah di industri modern?
Karena yang pertama, dia boros secara finansial. Dia harus membeli 3 harddisk ekstra hanya untuk mengawal 4 harddisk data. Inilah pemborosan kapasitas yang sangat besar. Terus kelewat canggih. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di format sektor fisik, harddisk modern zaman sekarang sudah memiliki sistem koreksi error otomatis, CRC atau ECC, bawaan pabrik di dalam masing-masing piringannya. Nah, membangun sistem Hamming code raksasa di luar harddisk menjadi mubazir dan berlebihan. Jadi, meskipun era ID2 tidak lagi kalian temukan di data center masa kini, arsitektur ini adalah monumen sejarah yang membuktikan bahwa teori matematika bisa diterapkan langsung untuk merancang keandalan perangkat keras. Nah, insinyur belajar dari keborosan era ID2 ini untuk menciptakan desain yang jauh lebih efisien nantinya. Nah, para insinyur nih sadar nih kalau RAID2 ini mahal untuk diproduksi. Oleh karena itu, mereka merancang RAID3. Secara fisik, mekaniknya masih sama persis dengan RAID2, yaitu harddisknya disinkronkan, lengannya bergerak maju mundur secara semerempak, memotong data di level bit atau byte. Nah, karena menggunakan teknik stripping paralel inilah, kecepatan ambil datanya atau transfer rate menjadi luar biasa tinggi. Namun, coba lihat gambar di sini. Apa yang paling membedakan dengan RID2? Ayo apa? Tepat sekali, meskipun tidak ada yang menjawab. 3 silinder paritas. Yang di RID2 tadi dibuang. Jadi tinggal ada satu buah redundant disk. Hebatnya lagi, poin di sini itu bilang berapapun besarnya array, disparitasnya kan tetap hanya butuh satu. Nah, mau kalian punya 4 disk data, 10 disk data, atau 20 disk data, penjaganya ya cukup satu harddisk paritas. Kapasitasnya terbuang kapasitas yang terbuang menjadi sangat minim dan biayanya jauh lebih murah. Ini ya. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya nih, loh Bu, kok bisa satu harddisk bisa dibuat untuk melindungi 4 harddisk sekaligus? Kalau disk B2 hancur, dari mana kita tahu isi datanya? Oke, disinilah indahnya pelajaran gerbang logika yang sudah kalian pelajari. RAID3 membuang Hamming code yang rumit dan kembali ke operasi dasar, yaitu XOR paritas genap atau ganjil. Oke, mari kita simulasikan nih. Di titik waktu tertentu, head membaca bit dari B0 sampai B3, terus sistem menghitung total XOR dari keempat bit ini. Hasil XOR-nya disimpan di disk ini, P ini. Jika esok harinya disk B meledak dan mati, sistem nggak panik. Sistem akan membaca datanya yang tersisa dari B0, terus B1, B2 kan meledak, terus B3, dan mencocokkannya dengan nilai paritas di P ini. Nah, dengan sedikit aljabar biner XOR, sistem bisa langsung menebak dengan akurasi 100% apakah bit yang hilang di B2 ini adalah angka 0 atau 1. Jadi data yang hancur berhasil direkonstruksi murni dari hitungan matematika. Terdengar keren nggak? Keren dong. Cepat, aman, murah lagi. Tapi coba kita gunakan nalar arsitektur kita. Jika semua operasi menulis dari disk manapun harus selalu harus selalu memperbarui nilai paritasnya, kemana semua beban perhitungan paritas itu bermuara? Iya, ke disk P ini lagi. Karena disk P hanya ada satu, ia akan bekerja tanpa henti setiap kali ada data yang ditulis.
Disparitas tunggal ini akan menjadi bottleneck yang memperlambat kinerja server jika terlalu banyak orang yang menabung data secara bersamaan. Jadi, desain ini tuh keren, hebat, tapi masih butuh disempurnakan. Lanjut. Nah, di RAID 3 kita melihat ketujuh harddisk bergerak sinkron, Mbak, penari balet yang saling berpegangan tangan. Sangat cepat untuk memindahkan satu objek besar. Tapi gimana jika server kita adalah server web kampus yang diakses oleh ribuan mahasiswa secara bersamaan? Di mana setiap mahasiswa membuka halaman yang beda-beda juga. Jika lengan mekaniknya terkunci secara bersamaan, mereka ya hanya bisa melayani satu mahasiswa pada satu waktu. Nah, untuk memecahkan masalah antrian ini, dirancanglah RAID 4. Nah, di sini mirip sama RAID 3 ya, tapi coba lihat di dalamnya ini. Bukan lagi byte atau bit, tapi blok. Blok 0, 1, dan seterusnya. Nah, di RAID 4 ini, pita data atau stripe dipotong dalam ukuran yang jauh lebih besar. Karena ukurannya besar, satu blok seringkali sudah cukup untuk memuat satu dokumen utuh. Apa efek dominonya? Oke, lihat di sini. Setiap disk beroperasi independen atau tidak paralel. Nah, lengan head pada disk satu ini sekarang bisa bergerak bebas mencari blok nol. Sementara di detik yang sama, head pada disk 2 bergerak ke arah lain untuk mencari blok 5. Yang bagi user bergerak ke arah lain untuk mencari blok 5 bagi user yang berbeda. Mereka tidak lagi saling mengganggu karena beda-beda. Nah, karena mereka bisa bergerak mandiri yang menyebar, RAID 4 dinobatkan sebagai yang paling bagus untuk input atau output request rate tinggi. Nah, ini adalah arsitektur idaman untuk database atau server transaksi keuangan di mana ribuan permintaan baca yang kecil-kecil yang terjadi secara serentak setiap detiknya. Tapi, coba kita lihat poin di sini. Kita masih memilih satu tabung khusus berlabel P0 sampai 3 sampai P12 sampai 15. Ini adalah parity disk. Mekanisme penyelamatannya sama persis dengan RAID 3. Gunakan logika XOR atau blok sebaris. Nah, sekarang coba kita analisis masalahnya. Membaca data secara bersamaan memang sangat cepat di RAID 4. Tapi, gimana dengan proses menulisnya? Oke, setiap kali ada satu bit saja yang berubah di blok 0, di 1, sistem wajib mengkalkulasi ulang dan mengupdate parity disk di disk 5. Jika di saat yang sama ada user lain yang mengubah blok 1 di sini, sistem juga wajib mengupdate parity disk di disk 5. Apa akibatnya? Parity disk tunggal ini akan dikeroyok oleh semua proses write dari seluruh disk data. Ia bakal sangat kewalahan. Antrian menulis menjadi macet dan menciptakan fenomena yang dikenal di ilmu arsitektur sebagai write bottleneck. Nah, ini di poin terakhir, ini menutup evaluasi kita dengan sebuah realitas pahit. Karena semua data keamanan ditumpuk di satu disparitas, bayangkan nih jika paridis ini justru yang rusak lebih dulu. Data asli kalian di 1 sampai 4 memang aman dan masih terbaca. Tapi sistem kalian sekarang berjalan layaknya RAID 0, tanpa sabuk pengaman dan tanpa mekanisme pengecekan error. Jadi RAID 4 memberikan kita kemerdekaan, namun masih meninggalkan satu titik lemah di pusat keamanannya. Oke,
Nah, di RAID 4 tadi kita sepakat tuh bahwa sistemnya sangat cepat untuk membaca data secara independen. Tapi punya kelemahan fatal, yaitu apa? Kutukan parity disk tunggal. Semua proses menulis data dan membuat uh, disparitas ini kewalahan dan menjadi bottleneck. Lalu, gimana cara insinyur arsitektur komputer memecahkan masalah ini? Nah, jawabannya ada pada mahkota data center masa kini, RAID 5. Oke, sekarang mari kita lihat di gambar ini. Secara kasat mata, ini persis seperti RAID 4. Data yang dipotong-potong dalam ukuran blok dan lengannya bisa bergerak bebas secara independen. Tapi, coba cari di mana letak blok paritasnya. Cet, cet, cet. Nah, apakah dia berdiri diam di satu disk paling kanan? Enggak. Nah, perhatikan tuh bagaimana blok paritas itu dirotasi secara round robin. Paritas untuk baris pertama ada di disk 5. Paritas untuk baris kedua bergeser ke disk 4. Dan seterusnya membentuk pola tangga menurun secara diagonal. Ini. Inilah yang disebut dengan distribute parity atau paritas terdistribusi. Nah, apa dampak luar biasa dari memecah dan menyebar letak paritas ini? Mari kita kembali ke skenario server web kampus yang sibuk tadi. Mahasiswa A ingin memperbarui tugasnya di blok 0. Contoh nih di sini. Ya, sistem akan mengupdate paritasnya di disk 5. Nah, di detik yang sama persis, mahasiswa B ingin memperbarui tugasnya di disk 2 di blok 5. Contoh, nah sistem akan mengupdate paritasnya di disk 4. Nah, apakah terjadi antrian? Ya enggak, karena paritasnya sekarang berada di mesin fisik yang berbeda. Proses menulis dari mahasiswa A dan B bisa dieksekusi secara paralel dan bersamaan. Nah, RAID 5 cara brilian mengatasi bottleneck parity disk pada RAID 4 dan membagi rata beban kerja pengaman ke bahu semua hard disk dalam array ini. Oke, nah dia itu digunakan secara umum dalam network server. Kenapa arsitektur ini menjadi anak emas tuh di dunia industri IT sekarang? Ya karena RAID 5 ini memberikan keseimbangan yang paling sempurna dari semua RAID. Oke, tak beda tuh. Dari segi kecepatan baca, dia sangat tinggi karena stripping dan akses independennya mirip RAID 0. Dari segi keamanan, jika satu harddisk manapun meledak, datanya tetap selamat dan bisa dibangun ulang di blok paritas yang berserakan. Mirip RAID 1. Kalau dalam segi efisiensi biaya, jika kalian punya 4 buah harddisk yang berkapasitas 1 TB, berarti kan total 5 TB tuh. Kapasitas yang bisa dipakai itu 4 TB. Ya, kalian hanya membayar pajak kapasitas sebesar 1 hari saja untuk pengamanannya. Nah, jauh lebih hemat daripada RAID 1 yang membuang 50% kapasitas. Nah, itulah mengapa saat kalian bekerja sebagai sistem administrator nanti, RAID 5 akan menjadi sahabat terbaik kalian. Happy ending. Belum selesai. Di slide sebelumnya, kita mengukuhkan RAID 5 sebagai raja. Jika satu hadis mati, data kita akan tetap aman. Gara-gara paritasnya terdistribusi. Tapi, mari kita bicara realitas industri. Saat ini, hard disk berkapasitas 10 terabyte mati. Tugas admin adalah memasukkan hard disk kosong baru agar sistem bisa membangun ulang data dari paritas yang tersisa. Proses rebuild 10 terabyte ini membutuhkan kinerja komputasi yang ekstrim dan bisa memakan waktu berhari-hari.
Jadi, apa yang terjadi di hari kedua proses reboot ini? Hard disk lain yang sudah tua ikut mati karena kelelahan, karena bekerja 100% tanpa henti. Jika dua hard disk mati secara bersamaan eh, di RAID 5, boom, seluruh data server hancur tanpa sisa. Nah, untuk mencegah mimpi buruk ganda inilah, industri menciptakan jaring pengaman berlapis di RAID 6. Coba lihat blok-blok di sini tuh. Apa bedanya dengan RAID 5? Selain paritas P, sekarang ada tambahan blok paritas dengan huruf Q. Nah, inilah yang disebut dengan poin pertama. Dia menggunakan dua paritas atau dual redundancy. Nah, seperti halnya RAID 5, blok paritas P dan Q ini didistribusikan secara menyilang dan merata di seluruh disk. Ini ya. Nah, secara matematis, P dihitung menggunakan logika XOR biasa, sedangkan Q dihitung menggunakan algoritma matematika tingkat lanjut, kayak Reed Solomon. Coba kalian pelajari kalau mau belajar ini. Nah, kalian sih, ah, karena sistem memiliki dua persamaan matematika yang berbeda, sistem kini bisa memecahkan dua variabel yang hilang secara bersamaan. Tentu saja, menambah satu lapis pengaman berarti menambah pajak kapasitas. Oke, coba kita lihat ini. User requirement. Jadi, untuk mendapatkan kapasitas data sebesar N, kita memerlukan kapasitas total sebanyak N plus 2. Artinya apa? Jika kalian merakit server dengan 6 buah hard disk berkapasitas 1 terabyte, sehingga totalnya 6 terabyte, kapasitas bersih yang bisa kalian pakai untuk menyimpan file hanyalah 4 terabyte. Dua hard disk sisanya dikorbankan untuk menampung paritas P dan Q. Oke, nah di sini bisa dilihat dia itu data availability-nya tinggi. Nah ini adalah keuntungan absolutnya. RAID 6 bisa bertahan meskipun dua buah hard disk terbakar atau meledak, boom, di waktu yang bersamaan. Jadi data kalian baru akan benar-benar hilang jika 3 disk mati secara bersamaan. Nah, sebuah probabilitas yang sangat-sangat kecil terjadi di dunia nyata. Oke, terus ini yang kedua, write penalty signifikan. Nah, ini adalah harga yang harus dibayar mahal nih. Ingat, setiap kali kalian melakukan save pada sebuah dokumen, prosesor server itu harus satu, menyimpan dokumen asli. Dua, menghitung dan menyimpan XOR untuk paritas P. Tiga, menghitung kalkulasi rumit dan menyimpan hasil paritas Q. Nah, 3 kali kerja untuk 1 kali aksi. Hal ini membuat kecepatan menulis atau write speed di RAID 6 terasa sangat lambat dibandingkan RAID 5. Jadi, uh, jika perusahaan kalian menggunakan hard disk dengan kapasitas wajar dan butuh kecepatan database tinggi, gunakan RAID 5. Namun, seiring dengan ukuran hard disk di zaman sekarang yang gede banget, bisa sampai puluhan terabyte per drive, di mana proses rebuild bisa memakan waktu berminggu-minggu, RAID 6 itu sudah jadi standar yang baru di data center skala besar untuk menjamin tidurnya admin server tetap nyenyak gitu. Oke, sekarang kita bahas mapping data array RAID level 0. Oke, kita perhatikan gambar ini. Ini ada logical disk. Nah, inilah satu-satunya hal yang dilihat oleh pengguna di Windows Explorer. Misalnya, drive D. Jadi, mahasiswa atau pengguna awam akan mengira
Data mereka tersusun rapi secara linear dari strip 0 sampai strip 15 di dalam satu tabung besi. Namun, berdasarkan gambar ini, kita membongkar rahasia arsitekturnya. Di balik wajah logical disk ini, sebenarnya ada 4 tubuh fisik yang bekerja. Oke, di sini ada array management software. Inilah otak dari sistem RAID. Nah, ketika ada perintah simpan data di strip 0 sampai strip 3, si sutradara ini tidak menumpuknya di satu tempat. Dia melakukan pemetaan atau mapping. Misal nih, strip 0 dilempar ke physical di 1, 0. Terus strip 1 dilempar ke physical di 1, dan seterusnya. Nah, proses ini terus berulang secara melingkar atau round robin. Jadi ya habis dari sini balik ke sini. Oke, coba sekarang gunakan imajinasi kalian. Jika sistem operasi ingin membaca data dari strip 0, 1, 2, dan 3 sekaligus. Jadi, pada harddisk biasa, satu head harus membaca keempatnya bergantian. Jadi dia lambat. Nah, kalau pada arsitektur ini, keempat piringan fisik dari disk 0 sampai 3 berputar bersamaan dan mengirimkan datanya masing-masing ke perangkat lunak di sini, manajemen tengah ini. Hasilnya apa? Ya, data sampai ke prosesor 4 kali lebih cepat. Inilah alasan mengapa mapping era ID0 sangat dipuja untuk urusan performa murni. Nah, namun di sini tuh juga ada lubang mautnya ya. Oke, coba kita lihat di sini, physical disk 2. Jika nih dia rusak, berarti strip 2, 6, 10, dan 14 hilang selamanya. Karena lokal disk di sebelah kiri membutuhkan seluruh potongan atau strip agar file terbaca secara utuh. Jadi hilangnya satu piringan fisik tuh berarti ya menghancurkan keseluruhan drive. Jadi dia kecepatannya tinggi, keamanannya nol. Nah, ini rangkumannya bisa kalian baca sendiri. Oke, seperti itu. Untuk part 3 nanti kita lanjut ke part 4. Terima kasih.